Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sri Wulandari dengan NIM 21862066156. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang peningkatan hasil belajar PKN melalui metode Information Share pada siswa kelas 4 SD Karangtengah 3 Kota Tangerang. Yang pertama ada pendahuluan. Latar belakang. Menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Peran guru merupakan unsur yang dominan dalam menentukan pencapaian tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan dalam kurikulum sekolah dasar. Mata pelajaran PKN merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajiban untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diberikan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan data yang tercantum dalam daftar nilai siswa tahun 2016 sampai 2017 pada mata pelajaran PKN di SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang. Pada semester 1, nilai rata-rata UTS siswa yang memenuhi nilai KKM hanya 40% atau sekitar 16 siswa dari 40 siswa. KKM pada pembelajaran PKN adalah 75. Hal ini menunjukkan bahwa hasil belajar PKN di kelas 4 cenderung rendah. Rendahnya hasil belajar PKN masih didominasi dengan penggunaan metode ceramah dan kegiatan lebih berpusat pada guru. Dengan pembelajaran ini diharapkan hasil belajar siswa akan meningkat. Oleh karena itu, pembelajaran di sini tidak hanya guru saja yang ditentu aktif, akan tetapi siswa juga agar mereka mampu menguasai materi yang telah diberikan. Karena pada proses ini keaktifan siswa lebih dominan, maka penulis akan mengadakan penelitian dengan judul Upaya meningkatkan hasil belajar PKN tentang globalisasi melalui penggunaan metode pembelajaran Information Share pada siswa kelas 4 SD Karangtengah 3 Kota Tangerang. B. Identifikasi masalah. Pembelajaran masih berpusat pada guru, sehingga membuat siswa menjadi pasif dalam kegiatan pembelajaran dan metode pembelajaran belum bervariasi karena kurangnya pemahaman guru terhadap penggunaan strategi pembelajaran. C. Pembatasan masalah. Yang pertama ada penerapan metode Information Share pada mata pelajaran PKN materi globalisasi di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang. Yang kedua, meningkatkan hasil belajar PKN di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang melalui metode Information Share. D. Perumusan masalah. Bagaimana efektivitas penerapan metode Information Share pada mata pelajaran PKN materi globalisasi di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang, dan bagaimana upaya meningkatkan hasil belajar PKN di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang melalui metode Information Share. Tujuan penelitian. Yang pertama, menerapkan metode Information Share pada mata pelajaran PKN materi globalisasi di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang. Yang kedua, meningkatkan hasil belajar PKN di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang melalui metode Information Share. F. Manfaat penelitian. Hasil penelitian diharapkan bermanfaat baik secara teoritis dan praktis. Yang pertama, teoritis. Penelitian ini dapat diperluas pada pembelajaran lain dengan menggunakan metode Information Share terhadap faktor-faktor penyebab timbulnya masalah yang telah teridentifikasi dan belum diteliti dalam rangka pengembangan pembelajaran PKN dalam penelitian yang relevan.
Yang kedua, praktis. Bagi siswa, menumbuhkan motivasi siswa dalam proses belajar. Bagi guru, mengetahui strategi pembelajaran yang bervariasi untuk memperbaiki dan meningkatkan pembelajaran PKN dalam materi globalisasi. Dan bagi sekolah, tumbuhnya iklim pembelajaran siswa aktif di sekolah. A. Landasan teori. Yang pertama, tinjauan hasil belajar PKN. A. Pengertian belajar. Belajar pada hakikatnya adalah perubahan yang terjadi di dalam diri seseorang setelah melakukan aktivitas tertentu. Walaupun pada kenyataan tidak semua perubahan termaksud kategori belajar. Menurut Siregar dan Nara, senada dengan pendapat Hamalik 2016. B. Pengertian hasil belajar. Menurut Sudjana 2009, menurut Dimyati dan Mujiono 2013, dan menurut Purwanta 2014. C. Pengertian pendidikan. Kewarganegaraan menurut Sunanto 2013 dan Winata Putra dalam Winarno 2013. 1. Tinjauan hasil belajar PKN. Pengertian globalisasi. Kata globalisasi dilihat dari akar katanya berasal dari kata globa dan sasi. Globa bermakna meliputi seluruh dunia. Sasi berarti jadi globalisasi adalah proses menyatunya warga dunia secara umum dan menyeluruh menjadi kelompok masyarakat. Dalam pengertian yang lebih luas, globalisasi adalah proses menyatunya berbagai macam bidang, seperti politik, ekonomi, perdagangan, sosial, dan budaya dari negara-negara yang ada di seluruh dunia. Globalisasi telah mempengaruhi kehidupan manusia di berbagai belahan dunia. Bidang-bidang yang dipengaruhi globalisasi antara lain sebagai berikut. Yang pertama, politik. Yang kedua, ekonomi. Yang ketiga, budaya. Yang keempat, komunikasi. Yang kelima, transportasi. Dan yang terakhir, sosial. 2. Metode pembelajaran information share. Metode pembelajaran menurut Hamzah dan Nurdin 2011, menurut Suyono dan Haryanto 2011. Metode pembelajaran information share. Metode information share merupakan metode pembelajaran yang menggugah siswa untuk aktif mencari jawaban dengan cara bekerja sama dengan siswa lainnya. Menurut Silberman 2013, menurut Jaini dan kawan-kawan 2004, dan menurut Amri 2015. Yang ketiga, karakteristik anak usia sekolah dasar. Karakteristik siswa adalah keseluruhan kelakuan dan kemampuan yang ada pada siswa sebagai hasil dari lingkungan sosial sehingga menentukan pola dan meraih cita-citanya. Karakteristik utama siswa sekolah dasar adalah mereka menampilkan perbedaan-perbedaan individual dalam banyak segi dan bidang. Di antaranya adalah perbedaan dalam inteligensi, kemampuan dalam kognitif, dan perkembangan fisik anak. Marty 2005 mengemukakan pada masa usia ini juga siswa kelas 4 sekolah dasar mempunyai pengalaman yang lebih luas dan terdapat proses informasi dengan cara-cara yang lebih berpengalaman karena perkembangan biologi dan perkembangan adaptasi dari struktur kognitif.
B. Penelitian yang relevan. Untuk menunjang bahwa penggunaan metode information share yang peneliti gunakan merupakan metode pembelajaran yang terbukti dapat meningkatkan hasil belajar siswa, maka peneliti mencantumkan hasil dari peneliti sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini. Yang pertama, peneliti Ipung Purnamasari, UIN, Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Judul penelitiannya penerapan strategi information share sebagai upaya meningkatkan prestasi belajar siswa kelas 4 pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial di MIN Yogyakarta. 2. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penerapan strategi information share dapat meningkatkan hasil belajar IPS kelas 5 MIN Yogyakarta 2. Yang kedua, penelitian Munasikah IAIN Wali Songo dengan judul Upaya Meningkatkan Pemahaman Mata Pelajaran Al-Quran Hadis pada materi pokok kandungan surat An-Nas melalui strategi information share pada siswa kelas 4 MI Sudiroso Tegalrejo Magelang. C. Kerangka berpikir. Di sini ada bagan bisa dilihat kondisi saat ini. D. Hipotesis tindakan. Hipotesis tindakan dalam penelitian ini adalah penggunaan metode information share diduga dapat meningkatkan hasil belajar PKN tentang globalisasi pada siswa kelas 4 SD Karangtengah 3 Kota Tangerang. Selanjutnya, bab 3 metode penelitian. A. Pendekatan penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas atau PTK. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kemis dan MC Taggart yang pelaksanaan kegiatan membentuknya spiral yang dimulai dari perencanaan, tindakan, pengamatan, refleksi, perencanaan kembali merupakan dasar untuk suatu ancang-ancang pemecahan masalah. B. Kehadiran dan peran peneliti di lapangan. Kehadiran peneliti dalam pelaksanaan penelitian tindakan kelas atau PTK di sekolah adalah sebagai peneliti dan sekaligus sebagai guru. Peneliti dalam hal ini terlebih dahulu membuat perencanaan pembelajaran kemudian melakukan tindakan, pengalaman, dan refleksi. C. Tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang. Penelitian ini direncanakan dilakukan pada bulan September 2015 sampai dengan bulan Juni 2016. Secara rinci waktu penelitian tertera pada tabel berikut ini. D. Instrumen penelitian. Yang pertama, ada hasil belajar PKN. A. Definisi konseptual. Hasil belajar PKN adalah kemampuan yang dimiliki siswa setelah melakukan kegiatan pembelajaran meliputi ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik yang dipengaruhi baik dari faktor internal maupun faktor eksternal. B. Definisi operasional. Hasil belajar PKN adalah skor yang mengukur tentang makna globalisasi, menganalisis dampak positif dan negatif terhadap globalisasi. Diukur dengan aspek pengetahuan C1, pemahaman C2, penerapan C3, dan analisa C4. 2. Metode information share. A. Definisi konseptual. Metode information share adalah metode pembelajaran yang dikembangkan dari model pembelajaran aktif. Model information share ini bertujuan memberikan dampak positif bagi peserta didik dalam menerima materi yang dibahas.
Siswa dapat lebih aktif dari sekedar mendengarkan materi dari pengajar. B. Definisi operasional. Metode information share adalah skor yang diberikan oleh observer setelah mengamati pembelajaran PKN melalui metode information share yang lebih menekankan pada pembelajaran siswa aktif. Siswa dapat mengkonstruksi pengetahuan yang sudah dimilikinya melalui pembelajaran kooperatif atau kerjasama, serta dapat mengembangkan inisiatif dan tanggung jawab belajarnya. Indikator keberhasilan. Indikator keberhasilan ini dibuat agar peneliti yang menggunakan penelitian tindakan kelas memahami apakah setiap tindakan dalam setiap siklusnya ada peningkatan atau tidak. Hasil belajar siswa dikatakan meningkat secara klasikal jika minimal 85% siswa telah memperoleh nilai kurang lebih KKM di sekolah yaitu 75 dan tindakan dikategorikan berhasil jika 100% proses pelaksanaan tindakan guru telah sesuai dengan skenario pembelajaran. F. Teknik pengumpulan data. Yang pertama ada tes. Tes hasil belajar siswa diambil dari hasil belajar yaitu berupa tes pilihan ganda pada setiap akhir siklus. B. Ada observasi. Pengumpulan data dengan teknik ini dilakukan dengan mengandalkan pengamatan langsung dengan objek penelitian terhadap siswa maupun guru dengan menggunakan lembar observasi. Yang ketiga ada dokumentasi. Melalui dokumentasi yang dikumpulkan maka akan dapat terkumpul data yang dibutuhkan dalam penelitian. Dan yang terakhir catatan lapangan. Catatan lapangan merupakan salah satu dokumen yang dapat membantu guru dalam merefleksi kegiatan yang dilakukan selama penelitian. G. Teknik analisis data. Teknik analisis data dalam penelitian ini nantinya diolah berdasarkan analisis kualitatif dan kuantitatif. Analisis data kuantitatif digunakan untuk menganalisis tingkat ketercapaian hasil belajar siswa maupun tingkat aktivitas tindakan guru dan siswa melalui statistik deskriptif. Sedangkan teknik analisis data kualitatif dilakukan melalui tahapan menyeleksi, menyederhanakan, mengklasifikasi, memfokuskan, mengorganisasi atau mengkaitkan gejala secara sistematis dan logis, membuat abstraksi atas kesimpulan makna hasil analisis, seperti bagan di bawah ini. Dan yang terakhir, keabsahan data. Yang pertama, triangulasi sumber. Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang telah dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan dengan 3 sumber data tersebut. Yang kedua, triangulasi teknik. Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber data yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, dokumentasi, atau kuesioner. Dan yang terakhir, triangulasi waktu. Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan untuk menguji keabsahan data yaitu triangulasi teknik yang dimaksudkan sebagai teknik pemeriksaan untuk mencapai keabsahan data atau meningkatkan validitas hasil penelitian.
Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan untuk menguji keabsahan data yaitu catatan lapangan, lembar observasi, dan dokumentasi. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.